guys, selamat datang di Mantan Penyiar Podcast. Ya ampun, gue kayak baru kembali ke peradaban, tau gak sih? Kita ketemu lagi ya guys di bulan Oktober buat podcast episode 8. Jadi, kenapa tadi gue bilang kalau gue kayak ngerasa baru balik ke peradaban? Karena dari podcast episode 7 terakhir kemarin tuh ya, gue udah niatin lagi sebenarnya buat lanjut ke episode 8. Masih di bulan September. Tapi apa daya guys, kesibukan lainnya lumayan cukup menyita perhatian dan fokus gue buat mesti segera dieksekusi. Jadi naskah podcast episode 8 ini kemarin itu ya sambilan gitu, gak fully attention ngerjainnya. Tapi karena gue kangen sama kalian guys, dengan semangat yang membara, gue gas deh ngetiknya biar segera tayang. Oke. Well, kalau dihitung udah masuk ya kurang lebih 7 bulanan lah ya guys ya, sejak pemerintah kasih instruksi buat kita harus mulai concern dengan tujuan untuk melepas rantai penyebaran COVID-19. Jujur, pas di awal-awal dulu, pas kita kayak mulai stay at home ya masing-masing dan gak boleh kemana-mana, gue ngerasa kayak berat gitu loh guys. Mungkin kalau kayak pengalaman keluar negeri pertama kali, kita tuh kayak ngalamin culture shock gitu. Apalagi khususnya buat yang kalau kerjanya itu mesti ke kantor atau mungkin lo mesti terjun langsung ke lapangan ya. Itu pasti rasanya beda banget kan. Terus mulai masuk ke tengah itu udah mulai berasa berat nih guys. Entah itu dari sisi psikologi gue dan juga sosial. Nah waktu itu gue kayak mulai ngerasa jenuh cuma di rumah doang, walaupun gue sebenarnya homebody, tapi gue tetap butuh refreshing juga ya. Jadi di lain sisi nggak bisa buat pergi keluar rumah, walau hanya sekedar jalan-jalan atau mungkin jogging pagi atau sore, mungkin mau pergi ke toko buku, ke mall, atau misalnya sekedar window shopping doang, itu nggak bisa karena gimana ya, karena nggak boleh gitu kan. Jadi rasanya luar biasa banget gitu. Dan gue yakin perasaan yang kurang lebih gue rasain itu juga lo rasain juga kan guys. Jadi dari pandemik ini kehidupan kita sebagai manusia bener-bener jungkir balik sekian ratus derajat. Dan ya suka sedih aja gitu tiap baca atau nonton berita orang-orang satu persatu mulai tumbang dan malah kehilangan nyawa gitu karena COVID-19 ini. Nah, yang masih dikasih kesehatan pun juga lumayan berat ya perjuangannya ya guys ya buat menyambung hidup di masa sekarang ini. Lo, gue, dan kita semua sama-sama ngerasain itu. So, maka dari itu di podcast ini gue ingin kita semua tetap semangat, tetap positive thinking, dan mencoba selalu berprasangka baik dalam tiap momen hidup kita. Lo dan gue pasti juga bisa pasti nyelipin doa dan harapan supaya COVID-19 ini segera berlalu ya. Kita aminin bareng-bareng ya, amin. Oke, lalu makin kesini gue mulai terbiasa dengan kondisi ini guys. Gue mulai bisa menerima dan menjalaninya dengan sabar, sambil tetap terus berusaha dan berharap supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan doa baik kita semua. Nah, di masa-masa seperti ini lo kayak mikir gak sih, pas ini wabah menyerang, boom gitu kan, semua kayak mendadak lumpuh, ruang gerak juga jadi dibatasin seketika, dan perlahan-lahan, kalau ngomongin soal perut ya nggak bisa bohong dong ya, pasti semua butuh uang buat memenuhi kebutuhan ini dan itu, nggak cuma sekedar makan doang. Tapi karena kondisi lagi begini, itu benar-benar membuat kondisi kita tuh semakin susah juga, semakin serba salah juga gitu. Pengennya di rumah aja gitu ya. Emangnya kita gak sayang gitu sama diri kita sendiri? Karena kan suka ngeri juga kan ya guys, kena penyakit ini dan itu. Tapi ya waktu terus berjalan, hidup juga mesti terus bergerak. Ya akhirnya pasang niat dan doa aja gitu supaya gak kenapa-napa di luar sana, karena mesti kerja gitu, mesti hidup, ya kan? Sambil tetap selalu diikutin protokol kesehatan yang ya paling basic dulu deh, kayak memakai masker, menjaga jarak, terus juga mencuci tangan dengan air mengalir, dengan pakai sabun juga. Terus kalau misalnya lo harus keluar kemana-mana, jangan lupa bawa hand sanitizer ya, dan juga mungkin stok masker gitu guys. Nah, oke.
terlepas dari banyak banget hal-hal yang menyedihkan akibat dampak dari pandemik ini, satu hal yang mau gue tegasin sama lo yaitu sebisa mungkin tetap berpikir waras ya guys ya. Walaupun mungkin terasa sulit di zaman atau mungkin di kondisi kayak gini, mungkin kayak ada momen lo ngerasa aduh ampun deh berat banget kondisi sekarang ini gitu kan. Iya sama, gue pun juga begitu. Tapi kalau kita sendiri pikirannya ikutan gak waras ya, dalam kondisi begini kita udah pasti goyah gitu guys. Nah biarin aja kita merangkak pelan-pelan, asal tetap terus muter otaknya supaya hidup kita tuh terus berjalan. Yang ngalamin ini kan bukan gue doang, bukan lo doang, tapi hampir semua lapisan manusia di muka bumi ini juga mengalaminya dengan masalah yang berbeda-beda. Well, niat gue sebenarnya gak mau membuat suasana hati lo semakin gak enak, karena cukup pandemi ini aja ya yang bikin hidup kita jadi gak enak sebenarnya. So di podcast ini itu dia kenapa gue mau ngajakin lo buat me time di tengah pandemik ini. So I want you to take time for yourself, like to care for yourself during this pandemic and always. So I want to know apa sih yang terlintas di pikiran lo kalau misalnya gue bilang me time gitu ya. Ini buat kaum hawa pasti bisa panjang nih jawabannya kalau gue tanyain soal me time. Ya intinya sih me time itu adalah lo ngasih diri lo kayak semacam space gitu ya dari kesibukan dunia yang gak ada henti-hentinya. Lo kasih kesempatan diri lo buat rehat sejenak from all the things that could makes you crazy and a mess gitu guys. Nah gue kalau gak salah sekitar 4 hari yang lalu, tepatnya di tanggal 10 Oktober 2020 kemarin, itu juga bertepatan dengan Hari Kesehatan Mental ya guys ya. Jadi that's why gue jadi kepikiran dan pas banget gue bikin ini. Sebenarnya pengennya ngeteknya di hari itu, tapi lagi-lagi karena satu dan lain hal ya, jadi nggak sempet. So that's why ini kayaknya pas banget kalau misalnya kita ngobrolin soal me time untuk kesehatan mental kita sendiri guys. Jadi gue coba ambil definisi me time sendiri dari 3 sumber. Pertama dari Cambridge Dictionary, dimana kalau bisa kita bilang me time itu adalah time when you can do what you want to do. Okay. Terus kemudian dari Collins Dictionary, di mana me time itu sendiri adalah the time a person has to himself or herself in which to do something for his or her own enjoyment. Dan terakhir from Urban Dictionary, me time means one's own personal time to be alone. Okay. Jadi dari beberapa definisi yang barusan udah di-mention, udah tau lah ya kalau me time itu ya intinya lo curi atau kasih waktu buat diri lo buat melakukan hal-hal yang mungkin gak sempet lo lakuin gitu karena perhatian lo tersita habis sama kegiatan yang lain. Termasuk saat lagi pandemi begini guys. Jujur, kalau gue gak nyuri waktu buat nyenengin diri sendiri, efeknya tuh bisa menyedihkan ya buat diri gue sendiri gitu. Gak tahu deh apakah lo sama juga kayak gue atau enggak. Tapi ini gak cuma berlaku saat pandemi doang, tapi juga di tiap kesempatan yang lain. Karena gini loh guys ya, kita itu kan mulai dari bangun sampai ke bangun tidur lagi gitu aja terus menerus ya. Pasti selama itu kita banyak melakukan kegiatan ini dan itu. Pasti mood jadi up and down juga gitu ya. Ditambah lagi di tengah-tengah itu kita ketemu beberapa masalah. Udah deh, itu pasti menguras jiwa dan raga banget. Nah, selain nomor satunya mungkin adalah dengan ya beribadah. Yang kedua, me time bisa jadi solusi nih buat manusia supaya tetap bisa menjadi makhluk yang waras di tengah kekacauan yang ada. Jadi supaya mental kita tetap sehat gitu ya bahasanya. Nah, oke. Kalau me time sendiri, kalau misalnya lo mau me time nih, sebenarnya me time itu nggak mesti harus keluar kota, apalagi keluar negeri beberapa minggu atau beberapa bulan. No. Ya, apalagi sedang koronce begini. Jadi me time itu sebenarnya simple kok. Cukup lo manjain diri lo selama ya maksimum 30 menit lah gitu. Jadi enaknya ngapain ya me time itu di tengah pandemi gini? Sebenarnya banyak banget sih yang bisa dilakuin. Ya kurang lebih ada banyak kegiatan yang bisa kita lakuin seperti saat sebelum pandemi ini hadir. Tapi tetap ya kita harus pinter atau bisa mencari kegiatan-kegiatan yang simple tapi juga bermanfaat ya, tanpa harus kita lalai menerapkan protokol kesehatan gitu. Ya mungkin kalau lagi me time gini
Kalau waktunya ya harus kurang lebih 30 menit, ya mungkin bisa kalau mau luluran ya. Jadi selama ini kayaknya aduh nih kulit udah mulai udah nggak bener nih gitu, kayaknya mungkin luluran itu bisa bikin lo lebih rileks. Atau mungkin di waktu-waktu me time itu lo bisa bikin naskah, atau mungkin lo yang suka nulis bisa bikin buku gitu kan ya. Terus bisa main game juga, atau mungkin sekedar nonton YouTube ya kan. Jadi cari informasi yang bermanfaat. Terus juga mungkin bisa goes sepeda, jogging, ya nggak? Lihat pemandangan sekitar yang ijo-ijo, atau mungkin sekedar doing yoga. Ya, banyak banget permainan-permainan yang mungkin bisa juga melatih otak lo. Mungkin main Jenga juga bisa, ya nggak? Banyak banget sih sebenarnya. Jadi tergantung lo mau yang mana. Ya, pokoknya banyak gitu. So at least kegiatan itu bukannya bikin lo jadi beban gitu ya, tapi bikin lo seneng. Makanya maksimal 30 menit itu adalah sebenarnya udah waktu yang pas dan perfect gitu untuk membuat pikiran kita jadi lebih santai, lebih relax gitu ya. Nah, lakuin tiap hari ya guys ya, 30 menit maksimalnya. Bukannya lo rapel sebulan sejam doang, itu mah bukan me time. Intinya me time itu bakalan berharga banget asal durasinya itu tepat gitu. Mau lo laki-laki, mau lo perempuan, pasti punya tanggung jawab masing-masing di dalam hidup lo. Jadi lakuin hal-hal yang bisa bikin lo tetap waras dengan segudang kegiatan yang lo punya gitu guys. So by the way, gue ingat ada di antara dari pendengar podcast gue yang kirimin gue email ya beberapa waktu yang lalu, dimana pas gue baca banyak banget yang pengen bahas topik soal gimana caranya supaya kita bisa deal dengan stres ini. Terus ada juga yang sampai curhat soal beberapa hal yang bikin pikiran mereka jadi kacau belakangan ini guys. Terus kalau nggak salah ada juga yang pengen tahu gimana cara mengatasi diri sendiri saat stres datang dari point of view gue. Ini cukup berat sebenarnya, tapi kayaknya lagi banyak yang kurang baik nih hati dan pikirannya gitu ya di masa-masa seperti ini. So I decided to discuss here on my podcast. Okay? The point is, gue manusia. Gue kurang lebih sama kayak lo juga. Jadi stres ini udah jadi hal yang gak tabu lah buat gue gitu ya. Tapi karena ada pertanyaan gimana cara gue deal sama stres, mungkin gue ceritain di sini ya. Kalau stres itu datang, itu pasti efek pertamanya yang langsung dan pasti ngaruh yaitu adalah mood gue gitu ya. Kalau mood gue udah kena, mungkin dunia gue dan juga dunia orang di sekitar gue bisa langsung berubah juga sekian ratus derajat. Mood kalau udah nggak enak, semua nggak enak. Mau ngerjain kerjaan pun juga nggak enak. Ngerjain ini tuh juga nggak enak. Otak juga kayak mendadak keras, sehingga bikin gue tuh jadi manusia pasif saat itu. Belum lagi pakai swing mood ya guys. Itu gue bisa berlangsung sehari setengah sampai pelan-pelan akhirnya bisa jadi back to normal gitu. Nah, saat gue menemui stres itu datang, itu berarti adalah semacam sinyal buat gue kalau gue butuh mundur sementara dari hal-hal yang membuat gue penat. Nah, itulah me time namanya. Sebenarnya sih nggak butuh lama-lama kok ya. Yang penting kalau gue udah mencoba hal lain di luar kegiatan inti, it's enough for me guys. Jadi mau me time itu di weekdays atau di weekend itu sama aja. Karena notabene gini ya guys, mostly some people think doing me time only on weekend, but not for me. So we can do me time every day, maximum 30 minutes in the middle of your tough activities. Itu kalau gue ya, maksudnya ibaratnya kita tuh kayak nggak mesti nunggu weekend gitu loh buat me time. Walaupun mungkin di weekend waktu me time-nya jauh lebih panjang mungkin ya kalau di weekdays gitu. Well, ada satu studi yang gue ambil contoh buat gue share ke lo nih guys saat ini. Ini soal dampak stres khususnya saat pandemi sekarang ini. Jadi studi ini gue ambil dari PLOS ONE. Kalau nggak salah artikelnya itu sekitaran 3 bulan lalu baru dipublish. Judulnya adalah Acute Mental Health Responses During the COVID-19 Pandemic in Aussie. Jadi researcher alias penelitiannya itu adalah Jill Newby dan rekan-rekannya dari New South Wales University, Black Dog Institute Sydney. Jadi mereka tuh udah nemuin kalau krisis kesehatan mental yang terjadi itu 22% itu mengalami gejala sedang, lalu sekitar 24,1 mengalami tingkat depresi, kecemasan, dan stres yang cukup tinggi. Nah, itu hasilnya didapat saat pandemi COVID-19 ini guys. Tuh bayangin ya, basic diagnosis-nya itu adalah karena stres. Nah,
ngomongin soal hal-hal pemicu orang-orang itu stres saat pandemi ini, ada nih gue suka kesel dapat broadcast di grup yang infonya itu pada ngeyel gitu, dan menurut gue itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Belum lagi nih kalau info-info semacam itu ada di grup keluarga, udah deh, gue pasti pusing sama yang beneran telan mentah-mentah itu informasi guys ya. Jadi buat yang satu itu gue no comment, gue pasti bakal diem aja nggak mau komen apa-apa. Tapi karena sebagai generasi muda gue kayak ngerasa oke, gue punya tanggung jawab, gue rasanya juga boleh dong menyuarakan kalau semisal ada info-info yang kurang valid, dengan artian memberitahu dengan sopan bahwa nggak semua informasi yang tersebar di sosmed itu adalah benar gitu. Nah, kalau misal lagi komunikasian atau lagi nelfon orang tua, khususnya sama mama gitu ya, pasti gue tuh selalu bilang, mah zaman sekarang tuh tiap orang bisa jadi media gitu. Jadi kita harus pinter pilih-pilih mana info yang valid atau enggak. Ya walaupun sebenarnya tiap komunikasi dengan beliau gue selalu ngomong itu berulang-ulang kali, tapi itu salah satu cara gue buat saling mengingatkan satu sama lain gitu. Nah sekarang gue pengen nanya nih, dari pandemi COVID-19 ini apa aja sih pelajaran yang bisa lo ambil guys? Nah gue ada baca blog baru-baru ini dimana isinya adalah kumpulan reporter-reporter muda UNICEF, dan mereka juga merupakan bagian dari UNICEF Volunteer, di mana mereka berinisiatif memberikan wadah buat seluruh generasi muda to share their own views and perspective terhadap suatu isu khususnya soal COVID-19 yang sekarang lagi kita semua rasain gitu. Jadi gue kayak seneng gitu baca yang begini-beginian ya. Dan dari berbagai macam perspektif anak muda yang tertuang di sana, itu banyak banget hal-hal yang memang gue yakin kita semua pasti setuju guys. Nah, ini ya, coba gue ini dulu. Ini dia. Selama COVID-19 itu pelajaran yang bisa gue dan kita semua akhirnya semacam realize alias tersadari bahwa dari COVID-19 itu kita semua sebenarnya adalah sama gitu. Apapun agama lo, apapun latar belakang kita, pekerjaan, dari mana kita berasal, kita tuh semua sama. Simpelnya nih ya, ini virus gak milih dari hal-hal itu, tapi karena COVID-19 ini kita semua jadi kayak berada di satu kapal yang sama. So we should all stick together. Again, dari COVID-19 ini itu nunjukin siapa diri kita semuanya ya. Jadi kemudian dari COVID-19 ini cukup membuat kita semua berpikir bahwa walaupun sebenarnya di tengah unexpected time ini kita harus mencoba dan berusaha deal dengan situasi yang cukup helpless terkadang. Jadi kadang banyak hal yang bisa kita lakuin supaya nggak bikin situasi jadi helpless guys. Itu pun kalau kita mau memulainya. Mungkin ada sih beberapa di antara lo yang bukan banting setir ya, tapi kayak mencoba hal baru yang mungkin belum pernah dilakuin sebelumnya. Tapi mungkin bisa jadi malah menjadi sebuah hal baik buat kehidupan lo, who knows ya. Nah sebagai contoh nih, kalau gue ya, notabene kan gue punya pengalaman di dunia suara gitu ya sejak zaman sekolahan. So basically karena gue introvert, gak terlalu suka nampil sebenarnya di halayak ramai gitu kan. Tapi di lain sisi gue juga pengen orang tahu kalau gue itu juga punya kemampuan yang sama kayak yang lain, khususnya di dunia suara gitu ya. Tapi bukan nyanyi, gue gak bisa kalau nyanyi. Jadi sejak dulu tuh gue suka kayak ngomong sendirian di kamar. Misal kalau ada teks berita di koran, gue tuh suka baca dulu tuh kira-kira nih berita tentang apa gitu. Terus langsung gue ambil intinya, ngambil poinnya, terus gue langsung demonstrate sendiri di depan kaca, atau mungkin kadang ngomong sama tembok. Jadi kadang gue tuh suka kayak kepergok sama orang tua sendiri kalau gue lagi ngomong sendirian ala-ala gitu ya guys di kamar. Jadi kalau kecil dulu sih belum terlalu lancar gimana pronounce suatu kata dalam bahasa Inggris dengan benar, tapi lama-lama beranjak SMP gue udah mulai belajar juga mengetahui artinya supaya ngomongnya nggak terus aja gitu ya, pasti ada patahan-patahannya juga gitu. Nah sebenarnya sih panjang ya ceritanya. Terus beranjak SMA juga gitu, gue masih suka ngomong sendiri di kamar hingga gue pernah nyampein ke orang tua bahwa gue ada rencana kuliah nanti mau jurusan kayak semacam broadcasting dan teman-temannya gitu. Gue mau kerja di televisi, itu dulu ya. Tapi pas udah mau tamat SMA, ya biasalah waktu perempuan kayak belum gimana ya guys ya, bisa melepas gue gitu ke ibu kota buat sekolah. Karena gue anak cewek yang belum pernah kemana-mana sendirian waktu itu.
maksudnya keluar kota gitu ya sendiri. Ya tapi mau gimana lagi ya, kalau orang tua ngerasa berat, gue juga nggak bisa maksa gitu. Jadi karena gue takut kalau nggak diridoin ortu, ntar kuliah gue bisa berantakan dan nggak berhasil. Jadi ya intinya sih singkat cerita, gue tahu bukannya beliau nggak setuju gue jurusan broadcasting gitu, tapi masalahnya di gue ntar bakalan jauh gitu kan dari beliau dan hidup sendiri gitu aja. So gue ambil positifnya aja gitu. Tapi mimpi gue nggak berhenti sampai di situ. Walaupun jurusan gue bahasa Inggris, tapi gue tetap membiarkan mimpi gue itu tetap ada di diri gue. Jadi di kampus dulu gue juga pernah lah diajak senior buat jadi MC acara fakultas gue sendiri. Terus gue juga mencoba apply jadi announcer di salah satu radio di kota Jambi waktu itu. Jadi ini pekerjaan pertama yang gue dibayar gitu loh guys. Gue seneng banget waktu itu. Jadi ortu juga setuju asalkan gak ganggu kuliah gitu. Ya walaupun berat juga sih kerja sambil kuliah karena harus managing waktunya itu ya lumayan. Tapi gue syukurin itu, gue nikmatin aja semua prosesnya. Dan ya lumayan, hampir kurang lebih 8 tahun gitu ya gue ngejalanin itu, kuliah sambil siaran gitu guys. Nah hingga akhirnya gue gak mau mesti resign karena gue mau ngelanjutin studi lagi waktu itu. Nah gue juga kerja sambil kuliah lagi tuh kalau gak salah waktu itu. Oh ya benar. Tapi kerjaannya bukan di radio ya atau semacamnya, tapi di perkantoran. Tapi gue sempet dipercaya juga jadi MC kayak buat acara seminar, ujian promovendus dan lain sebagainya gitu. Singkat cerita aja, 2020 tiba-tiba hati gue kayak kangen banget sama siaran di radio. Dan tiba-tiba 2020 juga COVID-19 ini datang dan akhirnya gue dapat ide buat bikin podcast sendiri, yaitu ini dia nih, Mantan Penyiar Podcast yang sekarang lagi lo dengerin gitu ya. Sebenarnya sih tujuannya ya sekedar menyalurkan rasa kangen gue dengan radio aja sih. Ya syukur-syukur yang pernah dengerin gue siaran dulu juga dengerin podcast gue. Terus karena COVID-19 ini, selain podcast gue juga punya kegiatan baru yang berhubungan dengan dunia suara selama COVID-19 ini guys, yaitu adalah jadi voice over talent gitu. Nah intinya mulai aja gitu. Kalau lo yakin lo punya kemampuan itu, ya udah langsung dieksekusi gitu. Jadi gue gabung jadi member di beberapa komunitas buruh suara gitu, buat belajar dan mencari teman yang punya passion yang sama. Dan alhamdulillah sekarang lagi giat-giatnya juga bikin voice over challenge gitu guys. Dan isi suara juga di beberapa YouTube channel. Jadi gak ada yang nyangka kan, gak pernah kepikiran juga. Ya walaupun COVID-19 banyak membuat kesusahan ini itu, tapi yakin ada sesuatu baik di dalamnya. There's a good in every evil, okay? So one more time, I told ya, do your me time for your mental health guys, okay? Itu bagus banget. Well, kayaknya udahan dulu. Thank you ya guys ya udah dengerin podcast episode 8 kali ini. Gue udah kayak curhat begitu ya di sini. Dan mudah-mudahan ada hal baik yang bisa lo ambil dari episode 8 kali ini guys di Mantan Penyiar Podcast. Oh ya, jangan lupa kirim email lo ke mantanpenyiarpodcast@gmail.com buat saran dan ide lo, gue tunggu. Oke? Gue Mantan Penyiar. Goodbye.